dengan saya Rian Ardiansa, NPM 06951. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum PPO laporan pendahuluan modul 1 ya. Yang di sini kita disuruh membuat program sederhana tentang laboratorium kampus saya. Ya, apa saja yang dibutuhkan, yaitu kelas ASLab entity, praktikan entity, praktikum entity, serta kelas main NPM 06 NPM kalian, soal pendahuluan 1. Oke. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dikode di ASLab entity. Yang pertama, import Java Threaded. Mengimportkan library Java digunakan untuk tipe data date. Setelah itu, membuat public class ASLab entity yang dimana ada tipe data string yang berisikan NPM, nama, password, serta nomor telepon. Setelah itu, tipe data date yang berisikan tanggal lahir. Setelah itu, membuat public class ASLab entity dengan yang ada isinya. Di dalam parameter ini terdapat string NPM, string nama, string password, nomor telepon, dan date tanggal lahir. Setelah itu ada konstruktor. Konstruktor ini this.npm sama dengan npm. Maka data ini yang ada di dalam string ini akan tersimpan dalam public class. Setelah itu ada metode ini atau behavior, itu string get npm, data yang ada di sini tadi di get atau didapatkan, dan setelah itu kembali lagi ke data npm yang ada di atas. Oke, selanjutnya di kelas lain praktikan entity. Ini sama juga seperti yang tadi, import dulu Java library Java util date, digunakan untuk bertipe data date. Oke, sama seperti tadi, menggunakan string npm, nama, password, nomor telepon, serta kelas. Setelah itu, tipe data date digunakan untuk tanggal lahir. Selanjutnya, integer digunakan untuk indeks praktikum. Setelah itu, selanjutnya integer lagi digunakan untuk indeks ASLab. Nah, setelah itu buat public class praktikan entity yang dimana parameternya terdapat string npm, string nama, string password, string nomor telepon, dan tanggal lahir, integer indeks prak. Setelah itu integer indeks ASLab serta string kelas. Setelah itu sama kayak tadi, nah, this npm sama seperti yang di ASLab entity tadi. Setelah itu metode atau behavior sama kayak tadi, get npm, kembali ke mendapatkan nilai npm. Setelah itu kembali lagi ke data di string npm. Oke, kita ke praktikum entity. Sini ada certified array yang dimana digunakan untuk menyimpan praktikum, data praktikum, yaitu memiliki data PPO, SO, dan flow. Oke, setelah itu kita ke kelas main. Kelas main ini terdapat import library Java sebanyak 4. Yang pertama simple date format. Ini untuk menampilkan, mengubah date format menjadi format yang kita inginkan, format date yang kita inginkan. Setelah itu Java util array list untuk menciptakan array, untuk menampilkan list array. Setelah itu import date sama seperti tadi untuk penggunaan date, tipe data date. Setelah itu import Java util scanner digunakan untuk inputan. Setelah itu
kita buat public class npm 0691 ini sesuai yang tadi saya bilang ya, public class utama, class main. Nah, ini ada static array list aslab entity. Array list ini akan menampilkan aslab entity yang dimana memiliki data aslab, setelah itu mencetak atau membuat array baru yang di bawahnya juga sama array list, namun kelas praktikan entity yang dimana terdapat data praktikan untuk membuat array baru lagi. Setelah itu yang ini static scanner input. Scanner ini dibuat untuk inputan yang dimana berhubungan dengan import library Java Util Scanner. Oke, kita ke codingan public void main. Dalam main ini terdapat sistem outprintln yang dimana menampilkan teks yang sudah kita inputkan. Setelah itu ada integer pilih. Integer pilih ini dideklarasikan untuk pilihan nanti inputan pilih. Nah, di sini ada data aslab dideklarasikan. Ini adalah sebuah void atau metode yang ada di bawah ini ya. Ini nanti saya jelaskan. Oke. Data aslab ini setelah itu ada perulangan do while. Do while ini terjadi perulangan yang dimana untuk menampilkan menu, daftar, login, serta exit. Nah, setelah itu ada sistem outprint, println pilih. Ini sebuah pilihan yang dimana pilihan itu diwakilkan dengan switch case. Case ini terdapat satu adalah daftar, kedua adalah login. Login yang dimana diwakili dengan npm Anda, yang dimana terdapat string npm input.next. Ini untuk memasukkan string yang kita buat dari npm ini, input next ini untuk inputannya. Setelah itu password juga sama seperti itu, buat string datanya password pass sama dengan input next. Setelah itu view ini juga sama metode juga. Oke, yang ditampilkannya adalah npm dan password. Setelah itu di break. Nah, yang dimana di while pilihan ketiga atau yang tidak ada di sini, saat jika password salah atau npm salah maka akan kembali ke login lagi. Oke. Nah, ini static void daftar. Void yang ada di dalam daftar ini yang dideklarasikan di case 1 adalah input npm, input nama, input password, nomor telepon. Setelah itu date ini sedikit berbeda. Date tanggal, buat baru keep data date yang dimana diinputkan. Setelah itu string kelas sama kayak di atas. Di sini terdapat perulangan for yang dimana jika i sama dengan 0 maka i kurang dari data aslab, data aslabnya, maka akan ditampilkan i. Sistem akan mencetak i yang dimana yang didapatkan data aslab get i sama dengan 6 nama aslab tersebut. Oke. Setelah itu pilih aslab yang dimana ini terdapat indeks aslab di aslab entity ini ya yang dipanggil. Setelah itu terdapat for lagi untuk praktikum entity, memilih praktikum
entitas praktikum yang ada di praktikum entity ini. Setelah itu, nah ini ada sistem out.print pilih praktikum. Yang di atas ini adalah untuk pilih ASLab, yang di bawah ini untuk pilih praktikum, yang dimana praktikumnya itu ada 3, SO, PPO, sama Petro. Oke. Setelah itu static void view. Untuk view yang tadi, yang masalah view tadi di atas, ini view npm sama password. View ini string npm dan password. Terdapat perulangan di dalam view sama seperti yang di atas. Jika data praktikan ini kurang dari data praktikan, maka akan muncul if jika npm equals data praktikan .get i.get npm dan password. Nah, ini pakai n ya, pakai n bertujuan yang dimana bila passwordnya dimasukkan harus sama-sama benar ya. Jika salah maka akan kembali ke nih, ke while, dia ke while-nya. Oke. Setelah itu masukkan nama, tanggal lahir, nomor telepon, nama asisten, serta praktikum entity. Oke. Else jika nama atau password salah. Ini untuk membuat data praktikan. Setelah itu masuk ke static void yang terakhir, data ASLab. Data ASLab ini terdapat string array npm ASLab yang terdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passwordnya juga sama. Setelah itu nama-nama ASLab-nya, Mas Michael, Fadlan, Mbak Widila, Fitria, Sita, Erik, dan Fernanda. Nomor teleponnya juga sama, 1 sampai 7. Setelah itu tanggal lahir mereka. Ini dimana terdapat perulangan for jika i itu kurang dari npm ASLab. Ini ya, yang ditampilkan itu adalah data ASLab add new ASLab entity tadi yang sudah kita buat awal. Tampil i sama dengan data i, nama ASLab, password, nomor telepon, dan date tanggal lahir mereka. Oke, kita coba aja aplikasinya. Kita running, teman-teman. Tunggu sebentar ya. Oke, masih loading. Oke, ini pilih, pakai integer pilih tadi. 1 daftar, 2 untuk login, 3 untuk exit. Nah, kita daftar terlebih dahulu. npm 0692. Input nama. Oke. Passwordnya 123. Oke. Nomor teleponnya 123. Tanggal lahir 10 02 199. Oke. Kelasnya nanti. Oke. Kita di sini disuruh milih ASLab. ASLabnya siapa? ASLab saya nomor 2. Oke, setelah itu milih ASLab, pilih data praktikan. Nah, ya, kalian bisa terlihat pilih praktikum. Sekarang kan video. Oke, sekarang login praktikan yang sudah kita buat tadi, daftar praktikannya. npm-nya 069.
ini sebagai username, terus passwordnya tadi 3. Oke, maka akan tampil sepertinya nama dan dia nama NPM sesuai yang ada di inputan di atas. Oke kawan-kawan, sekian video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.